Nah, pengen mengulik tentang sisi ya latar belakang antum ya. Antum dari kecil itu ya terdidik dari dunia pesantren atau gimana itu saya pengen tahu. Ini sambil makan nggak apa nih ya? Nggak apa-apa. Oh, Coba oke. dari Jadi gini, mulai dari ini ya, riwayat pendidikan lah. boleh. TK. TK itu alhamdulillah abi anak kan punya TK, ya kan? Ya, Namanya Uswatun Hasanah, betul. Karena TK di situ alhamdulillah jadi udah kenal Islam lah. Kenal salaf. Abi anak, umi anak itu udah kenal salaf. Dan itu salah satu nikmat yang besar kita mengenal salaf dari kecil itu. Nah, lulus TK di Uswatun Hasanah, lokasi di Bekasi kan. Terus saya SD di Jogja. SD di Jogja. Itu pesantren atau apa? Pesantren. Pesantren. Namanya Pondok Pesantren Islamic Center Binbas. Oh, Binbas. Oke. Istri Ana juga dari Binbas. Dari Binbas juga? Iya, istri Wah, Ana. Masya Allah. Nah, itu di situ saya hanya berjalan setahun. Berarti cuman kelas 1 istilahnya, kelas 1 SD gitu ya. Oh, gitu. Kelas 1 SD. Itu kenapa itu? Kok cuman 1 tahun? Nah, jadi gini ceritanya. Kenapa cuma setahun di sana? Kakak saya juga kebetulan di sana itu. Mbak Antum ya? Nah, kan jarak antara anak ke kakak saya itu 2 tahun lah. Berarti ketika anak kelas 1 dia kelas 3 SD lah ya. Ya. Nah, pas kenaikan kelas 2 qadarullah ada gempa. Oh gitu. Yang ingat nggak terjadi di tahun berapa? 2010 kalau nggak salah. Ya. 2010 atau 2008. Ya, istri Ana pernah cerita itu, istri Ana. Nah, gempa itu. Nah, kan otomatis pembangunan di pondok itu pada hancur. Kenapa pada hancur? Soalnya lokasi pondok itu dekat dengan Gunung Merapi. Soalnya pas itu tuh yang gempa itu Gunung Merapi. Berarti pondok bangunnya luluh lantak. Hancur. Tatak. Sebagian besar hancur. Oh gitu. Jalan retak. Ketika gempa posisinya antum masih di pondok kan? Antum gimana itu kan di dalam bangunan? Jadi sempat mengalami ada korban jiwa nggak itu dari ya ini apa santri atau dari pihak pengasuh pengurus dari pondok itu ada korbannya? Alhamdulillah dari keluarga pesantren ya, keluarga besar pesantren alhamdulillah belum ada, nggak ada lah ya, nggak ada yang kena korban lah, yang jadi korban tuh nggak ada. Kalau posisi anak itu ketika itu kan ini gempa terjadi pagi hari ya, subuh menjelang pagi lah. Itu anak biasa kegiatan rutinitas habis subuh itu halakoh, baca Quran. Kebetulan ruangan halakoh saya itu dekat dengan kantor, ya kan. Nah, pas usai halakoh, anak keluar, posisi anak baru keluar dari pintu, bangunan tiba-tiba runtuh. Nah, alhamdulillahnya saya hanya kelilipan doang. Oh gitu. Dari ya debu runtuhan bangunan itu. Berarti langsung heboh itu sekitar. Akhirnya langsung pada lari itu tengah-tengah, biar ya aman lah, cari aman. Semuanya pada lari dan dari pihak pesantren juga menyuruh seluruh santrinya agar berkumpul di tengah-tengah. Di lapangan Binbas gitu ya, ada Iya. lapangan gitu. Jadi biar nggak keruntuhan Ya. bangunan. Alhamdulillah di situ nggak ada korban sama sekali. Tapi ada dari warga sekitar yang kena sampai meninggal kan. Warga sekitar Ada. ya. Terus dari situ kelas tadinya mau naikkan kelas 2 Ya. karena bangunan hancur, saya pindah ke Ya, Solo. berarti semua santri itu pindah semua nggak itu? Kan bangunannya hancur. Enggak sih, enggak. Kakak saya aja nggak pindah. Tetap lanjut. Kakak saya tetap Belajarnya lanjut. gimana itu ya? Ah, itu kurang tahu itu. Bangunan hancur kan itu ya? Ya mungkin pakai misalnya kayak saung-saung kayak gini mungkin kali ya. Mungkin. Terus antum memutuskan untuk pindah ke pondok pesantren apa itu? Pondok pesantren lagi atau pulang ke rumah atau gimana? Pondok pesantren lagi. Pondok pesantren lagi Mas. Soalnya dari orang tua ya, itu nggak bakal ngizinin saya sekolah di umum. Oh gitu. Maka Gitu. masuk antum di pondok pesantren Di Solo lokasinya. Solo. Namanya itu Imam Bukhari. Imam Bukhari. Oh ya, Imam Nah, Bukhari. Solo. Di situ saya qadarullah ngulang lagi dari kelas 1. Kenapa? Karena saya nggak ada surat pindah. Kan kalau pengen lanjut ke kelas 2 itu harus ada surat pindah. Karena gempa kan, saya pindah ya pindah-pindah begitu aja tanpa ada surat pindah. Akhirnya sama pihak pondok Imam Bukharinya saya disuruh ulang kelas 1. Jadi saya kelas 1 2 tahun, 2 kali.
gitu. Sebenarnya kalau antum minta surat pindah dari pihak pondok bisa nggak tuh? Ya bisa aja, bisa. Cuman ya terlanjur lah. Iya. Akhirnya antum ngulang dari kelas Kelas 1 1. lagi. Di Imam Bukhari sampai berapa tahun itu? Sampai lulus SD atau gimana? Qadarullahnya di Imam Bukhari hanya 4 tahun. 4 tahun berarti cuma sampai kelas 4 mau ke kelas 5 pindah gitu maksudnya? Apa gimana? Kelas 4 selesai, Selesai pindah. pindah. Kenapa itu alasannya pindah? Gini ya. Kelas 4 selesai di Imam Bukhari pindah karena di sana itu lokasinya panas banget. Apanya panas gitu. Apa? Betul-betul panas. Maksudnya Terkenal wilayah panas. Solo gitu ya, wilayah Solo panas gitu ya. Dan juga ya wajar ya pindah-pindah itu. Saya itu SD bisa pindah 4 kali, Pak. Ada 4 kali. Ini kan yang pesantren kedua, nanti Anda sebutkan. Ini yang kedua, tadi Binbas, sekarang Imam Bukhari. Di Imam Bukhari saya hanya 4 tahun, ya kan? Sampai kelas 4 ya. Namanya kelas 4 pindah karena itu sebabnya panas, dan faktor kedua juga namanya juga masih anak SD. Bayangin ya, ini anak SD udah di pesantren. Benar ya. Ya kan? Jauh dari Masih orang tua. petakilan Iya, juga, masih ngambang, masih pelin-pelan lah. Masih ngambang lah, belum yakin gitu, belum matang. Antum sendiri ketika di pondok kan masih usia kecil gitu, antum ada perasaan apa bertanya-tanya nggak antum, kenapa saya kan pengen masih di rumah sama Pengen ngumpul bareng keluarga, iya, ya kan? gitu. Ada nggak perasaan antum dulu kayak gitu? Ya pastilah, saya itu orangnya ya dari kecil itu pengen banget deket sama keluarga. Oh gitu. Cuman ya udah begini jalannya kan. Tapi soal itu kebaikan. Nah, itu antum. Pas 4 selesai saya pindah lagi ke Jawa Timur. Jawa Timur. Tepatnya itu di Pare. Anda tahu kampung Inggris nggak? Iya, Pernah dengar ya? pernah dengar. Nah. Ya, terkenal banget itu. Ya nggak jauh dari situ lah. Itu ada pesantren namanya Thaiful Mansurah. Thaiful Mansurah. Nah saya di situ berarti bukan Thaiful Mansurah, bukan di Jawa Timur. Sebelumnya ada di Salatiga, Tengaran, Al-Irsyad. Oh, Al-Irsyad Tengaran. Nah saya kelas Iya, 5 di situ. Kelas 5 di situ. Nah, itu sekolah termasuk sekolah favorit tuh. Anak-anak Al-Hanif Iya. banyak yang daftar itu tapi Nggak diterima hanya ya beberapa anak aja yang terima. karena termasuk sekolah sayangannya emang favorit. berat. Dari saat itu saya masuk SD loh. Kalau anak yakin ya, untuk santri baru kayaknya nggak ada yang mau daftar SD di situ. Paling mereka itu yang banyak SMP atau SMA. Oh gitu. Karena tempat SD, lokasi SD sama lokasi SMP SMA itu beda. Jadi tuh SD tuh kayak diungsikan, di apa sih namanya? Sendiriin gitu. Ya, kayak istilahnya tuh ya terpencil ya, dipencilkan gitu kayak ya. bukan pesantren, Pak. Oh gitu. Lingkungannya beda. Kalau di sana kan yang SMP SMA kan gabung itu luas, tempatnya berhektar-hektar. Kalau SD mah 1 hektar kan nggak ada. Ya masih namanya juga masih ya pemirsa masih sedikit lah. Gitu. Nah di situ saya hanya 1 semester doang, setengah tahun. Pindah lagi. Alasannya, nah itu. Nah, faktornya, sebabnya itu yang pertama itu kebalikan dari Imam Bukhari. Kalau Imam Bukhari kan tadi panas ya. Ini dingin banget. Sampai-sampai setiap santri itu dikasih selimut satu-satu. Saking dinginnya dia. Saking Karena di kaki gunung mungkin ya. Iya, itu karena pesantren Al-Irsyad itu dekat dengan Gunung Merbabu. Oh gitu. Dan juga faktor yang kedua, rata-rata teman di situ sebaya saya itu bisa dibilang bandel lah, bandel yang wajar tapi enggak, bandel yang enggak wajar. Kalau bandel yang wajar ya wajar lah, namanya juga masih kecil SD kan. Ini bandelnya enggak wajar ini. Oh, gitu. Lebih kelasnya lebih tinggi yang harusnya nggak dilakukan oleh sebaya saya. Sebaya gitu ya. Oh gitu. Ya nggak perlu kita sebut lah ya. Nggak perlu anak sebutkan Ya, lah perlu disebutkan. apa maksudnya. Akhirnya antum memilih untuk pindah ke Jawa Timur. Ya yang tadi yang antum sebutkan berarti ya, Thaiful Mansurah. Thaiful Mansurah itu. Nah itu lokasinya tadi yang nggak jauh dari kampung Inggris itu kan. Itu saya di situ alhamdulillah sampai lulus SD kelas 6 selesai. Gitu. Berarti di Thaiful Mansurah kurang lebih 1,5 tahun ya. Lanjutin yang kelas 5 terus lanjut kelas 6 sampai selesai.
Nah, selesai jenjang tingkat SD nih, apa antum lanjut lagi di pondok atau IFA itu atau pindah lagi? Pindah lagi Pak. Pindah lagi dengan Iya. alasan Jadi saran dari orang tua. kalau antum sendiri nyaman nggak di pondok itu, di atas Al-Mansurah itu? Bu, dari 4 pondok yang sudah anak Hmm. alami itu, Ya. pertama kan tadi Bin Bas, Hmm. kedua Imam Bukhari, Hmm. ketiga Irsyad, keempat yang Thaifah Al-Mansurah. Itu Hmm. yang keempat malah. Itu yang antum merasakan kenyamanan di situ. Karena ya? teman-teman di sana itu saya baru dapat yang namanya teman, betul-betul teman. Itu Bukan sembarang teman. nggak cuma satu orang, atau semua rata-rata atau cuma beberapa? Satu angkatan bisa Satu bilang. angkatan. Mm-mm. Masya Allah, ya. Mulai dari ketuanya, gimana ya? Satu kelas, satu angkatan itu saling support. Saya support di sana ya, Mas. Iya. Hmm. Ketika anak sedih misalkan ya, Ya. jadi ada aja yang mendukung. Oh, gitu. Gitu Pak. Belum ada saya dapat di pondok sebelum-sebelumnya itu. Bahkan ketika yang SMP nih Hmm. masih kalah. Karena kan SMP pindah lagi di Banten ya. Namanya Redu Solihin. Di Redu Solihin saya alhamdulillah berjalan 6 tahun. Jadi SMP 3 tahun, SMA 3 tahun sampai lulus selesai kan. Hmm. Itu kalau menurut saya lebih enakan yang pas di Thaifah Al-Mansurah. Yang di situ saya tinggal selama 1,5 tahun. Oh gitu. Hmm. Karena banyak kecocokan dengan teman-teman tadi Iya. ya, Masya Allah. Dan juga lingkungannya yang sangat asri Pak. Kan rata-rata pondok yang 4 ini selain Thaifah Al-Mansurah Hmm. itu di kota. Kalau ini di desa. Pedesaan lah ya. Pondok kalau anak sebut, anak bilang tuh pondok dalam kurung. Kenapa dalam kurung? Misalkan nih buka kurung ini sawah, baru ini pondok, Hmm. tutup kurungnya juga sawah lagi. Jadi diapit dengan 2 sawah gitu. Oh gitu. Masya Allah. Itu betul-betul alami lah. Nah itu saya pindah yang SMP-nya itu di Riyadhus Shalihin sambil lulus SMA. Hmm. Alhamdulillah di situ lulus, dan setelah itu biasalah apa namanya, pengabdian. Ada pengabdian. Ada pengabdian. Nah setiap pondok itu biasanya dia setelah SMA itu ada pengabdian namanya. Pengabdian itu apa? Ya pengabdian itu kayak proses pembelajaran seorang santri itu jadi guru, Ya, ada mengajar, praktek mendidik, kerja lapangan gitu Ah, ya. mendidik anak. Selama ini Bagaimana? udah menuntut ilmu di pesantren, Hmm. sekarang tinggal di pemraktekannya. Itu durasinya 1 tahun lah, Setahun. selama 1 tahun. Hmm. Itu tuh Pak, kita tuh dibalik posisi kita. Yang tadinya kita diajar, sekarang kita mengajar. Benar. Kalau di Riyadhus Shalihin sendiri itu dia tuh harus peserta didiknya mengabdi di dalam pondok, maksudnya ya Ya. di Riyadhus Shalihinnya. Nah kalau saya enggak Pak, saya tuh orangnya gimana ya, bayangin sudah 6 tahun di Riyadhus 6 tahun, Shalihin, ya. masa mau nambah lagi di situ. SMP, SMA. Jadi ya ketemunya itu aja kan, Ya. bosan lah mukanya, ngeliat mukanya itu. Jadi saya mau nyari orang muka-muka baru ya. Ya suasana baru juga lah gitu ya. Kebetulan saya ada referensi sekolah yang dekat rumah itu, namanya sekolah Al-Hanif kan, STI plus Al-Hanif itu. Buat anak mengabdi di Ah. sana. Di situ saya ngajar SD, saya ditugasi ngajar bahasa Arab sama David, Ya. ya, kelas 3 SD. Alhamdulillah tuh anak-anak pada seneng ketika anak ngajar, pada bahagia lah, alhamdulillah lah. Di situ saya setahun, ada pengalaman ngajar kan, gitu. Nah disitulah saya bertemu dengan antum. Masya Allah ya. يرجون رحمن السماء